Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bunda Nela. Ini adalah video part 2 tentang penyakit yang ada pada sistem ekskresi manusia. Nah, tapi sebelum itu Bunda ingin ingetin dulu ya teman-teman, untuk teman-teman persiapkan catatan agar teman-teman dapat menuliskan hal-hal penting yang ada pada video ini ya. Soalnya setelah video ini teman-teman harus segera langsung mengerjakan latihan soalnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke organ yang ketiga pada sistem ekskresi kita, yaitu adalah ginjal. Oke, penyakit ginjal yang pertama itu ada ginjal tapak kuda, teman-teman. Kenapa sih disebut ginjal tapak kuda? Tapak kuda itu kan kayak gini ya, teman-teman, bentuknya. Dia seperti huruf U. Tapak kuda itu adalah sepatu kuda, teman-teman. Jadi, penyakit tapak kuda ini adalah kelainan ketika ginjal pasiennya itu berfusi atau berfusi itu berhubungan, nyambung gitu ya, nyambung, bersatu gitu ya, sehingga menyerupai bentuk tapal kuda gitu ya. Nah, selama perkembangan janin di dalam rahim. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki ginjal tapak kuda itu karena ada kelainan saat dia menjadi janin di dalam rahimnya ya. Jadi bukan orang yang sudah dilahirkan, bayi yang sudah dilahirkan tiba-tiba punya penyakit ginjal tapak kuda, bukan. Tapi karena dia masih ada di dalam janin dan ada perkembangan janinnya itu yang memiliki kelainan. Gitu ya pokoknya intinya. Nah, penderitanya itu mengalami nyeri pinggang sehabis melakukan kegiatan fisik yang berat dan adanya gangguan pada pengaliran urin ke dalam ureter. Karena tadi ya teman-teman, ginjalnya itu bersatu satu sama lain ya, sehingga fungsinya pun akan tidak maksimal kayak gitu. Nah, berikutnya ada dysuria ya, penyakit yang kedua, dysuria. Nah, ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena adanya kelainan pada saluran ginjal, di mana saluran ginjalnya itu mengalami infeksi. Kalian masih ingat gak saluran ginjal itu apa? Iya, betul sekali. Ini saluran ginjalnya itu adalah ureter, teman-teman. Jadi ada infeksi di bagian ureternya. Nah, karena dia mengalami infeksi sehingga dia mengalami penyempitan pada salurannya. Dan apa akibatnya? Nyeri saat buang air kecil. Itu dysuria ya, tolong diingat. Nah, berikutnya ada albuminaria. Ini menarik ya teman-teman. Albuminaria ini adalah penyakit yang ditunjukkan oleh adanya molekul albumin dan protein lain dalam urin. Penyebabnya karena adanya kerusakan pada alat filtrasi dan reabsorpsi. Kalian masih ingat gak pada pembentukan urin di nefron kita ya, di nefron kita. Nah, pada saat Bunda jelasin kemarin di nefron, di bagian filtrasi sama reabsorpsi, khususnya di filtrasi sih, darah kita itu disaringkan ya. Nah, apa yang kembali lagi ke darah kita dan disaring karena dia masih dibutuhkan? Iya, betul, jawabannya adalah protein. Protein kita pasti harus dikembalikan lagi ke dalam tubuh karena protein kita itu masih penting dan masih dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga harus disaring lagi gitu ya. Nah, sedangkan ini karena ada kerusakan nih di bagian glomerulusnya, sehingga glomerulusnya ini tidak dapat menyaring protein. Jadi si proteinnya teh ikut ke sana. Proteinnya teh ikut dikeluarkan lewat urin kita. Nah, itu tuh namanya penyakitnya itu adalah albuminaria, teman-teman. Suatu keadaan di mana urin kita mengandung protein. Jadi proteinnya itu enggak diserap oleh tubuh tapi dibuang lewat urin. Itu albuminaria ya. Nih, gila banget kan ya gambarnya juga. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya ada hipospadia. Hipospadia itu adalah suatu kelainan pada bawaan bayi laki-laki berupa lubang saluran kencing yang berposisi pada penis bagian bawah, bukan di ujung penis. Sebaiknya menjalani pembedahan sebelum 18 bulan. Ini Bunda gak apa digambarkan saja ya. Contohnya gini. Kan di dalam penis bayi itu harusnya sebelah sini lubangnya. Nah, ini lubangnya ada di bawah, teman-teman. Kayak gitu, ya. Kasarnya seperti itu. Nah, ini kan di bawaan bayi ya, sehingga dia harus dioperasi sebelum 18 bulan agar
si lubang air kencingnya itu tidak aneh lagi. Oke, lanjut sekarang ke penyakit yang berikutnya adalah kidney stone atau batu ginjal. Nah, batu ginjal itu adalah penimbunan atau pembentukan garam kalsium dalam urin, teman-teman. Nah, faktornya itu karena adanya infeksi, kebiasaan buang air kencing yang tidak teratur, menahan buang air kecil terlalu lama, dan kurangnya konsumsi air mineral. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat batu ginjal itu kayak gimana, nah kayak gini ya. Jadi batu ginjal itu adalah penumpukan garam mineral. Jadi ini bukan literally batu ya teman-teman ya, ini bukan batu, tapi ini adalah penumpukan garam mineral gitu. Ini itu adalah tumpukan garam mineral. Diakibatkan tadi apa? Karena salah satunya adalah kurang minum air ya teman-teman. Terus sering nahan buang air kecil sehingga numpuk si garam mineralnya lama kelamaan mengeras sehingga dapat memberikan saluran si ginjalnya itu tertutup kayak gitu. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Ini adalah batu ginjal terbesarnya manusia ini. Pernah terjadi di India ini kalau gak salah nih kasusnya ya. Kayak gitu. Nah, gimana cara ngeluarinnya? Bisa dengan operasi, ada juga dengan cara memasukkan laser gitu ke dalam lewat selang, terus si ginjalnya itu dihancurkan dengan laser, dihancurkan sehingga dia jadi bubuk-bubuk kayak gini. Ada juga yang kayak gitu caranya ya. Itu batu ginjal. Jadi stop untuk tahan buang air kecil ataupun kurang minum ya teman-teman. Harus dibiasakan dari mulai sekarang. Oke, lanjut yang berikutnya ada nefritis. Nefritis ini merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada ginjal ya. Jadi ginjalnya meradang, ginjalnya bengkak disebabkan oleh adanya infeksi atau sistem kekebalan yang keliru oleh bakteri. Nah, indikasi nefritis itu ialah adanya darah di dalam urin atau hematuria, adanya protein dalam urin atau proteinuria atau tadi albuminuria, dan kerusakan fungsi hati ya. Pokoknya ingat nefritis, ingatnya radang ginjal, di mana ginjalnya itu meradang alias membengkak ya. Terus tanda-tandanya itu adalah urinnya ada darahnya, terus di urin ada proteinnya. Gitu aja teman-teman, ingat ya. Oke, berikutnya lagi ada diabetes mellitus. Ini tambahan ya teman-teman. Diabetes mellitus itu adalah keadaan di mana terdapat glukosa berlebih di dalam urin ya, atau disebut juga dengan kencing manis. Nah, penderitanya itu tidak dapat memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang cukup. Nah, hormon insulin ini digunakan untuk untuk mengubah si gulanya itu menjadi tenaga. Nah, ini gulanya tidak diubah jadi tenaga, tapi gulanya itu dibuang lewat kencing kita, yang harusnya di dalam nefron itu glukosa itu direabsorpsi, tapi ini malah dibuang kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya orang yang mengalami diabetes mellitus juga kan darahnya tuh mengandung gula ya, sehingga disukai sama bakteri dan membuat apabila dia mengalami sebuah luka, lukanya itu lama-kelamaan akan membusuk seperti ini, teman-teman. Itu orang yang mengalami diabetes mellitus atau disebut juga dengan diabetes basah ya. Nah, berikutnya ada diabetes kering nih atau disebut juga dengan diabetes insipidus ya. Nah, diabetes kering atau diabetes insipidus ini merupakan kelainan berupa kekurangan hormon antidiuretik atau ADH, yaitu vasopresin ya. Indikasinya itu menyebabkan rasa haus berlebih dan pengeluaran banyak urin yang encer, terutama di malam hari. Jadi contohnya saat orang mengalami diabetes insipidus, dia itu punya perasaan pengen minum terus, haus terus, jadinya pipis terus. Karena tadi ya si ginjalnya itu sudah kekurangan hormon antidiuretik. Jadi terus aja dia nyaring urin, terus aja dia ngeluarin urin kayak gitu ya. Nah, ini orang tua bunda nih mengalami diabetes insipidus. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada penyakit skabies atau disebut juga ini penyakit kulit ya. Kita sudah masuk ke organ kulit. Nah, penyakit skabies ini adalah nama lainnya adalah penyakit kudis ya,
adalah penyakit kulit yang menular. Penyakit ini disebabkan gejalanya gatal. Rasa gatal tersebut akan lebih parah pada malam hari. Itu skabies. Berikutnya ada infeksi kulit. Nah, ini contohnya karena adanya kemerahan atau eritema. Penyakit kulit atau dermatitis, peradangan kulit atau eksim, bentol-bentol atau urtikania. Jadi infeksi kulit itu banyak ya. Contohnya ada keempat ini. Nah, penyebabnya itu karena adanya alergi terhadap obat-obatan, berbagai jenis makanan atau bahan kimia lain seperti shampoo, sabun, bedak, deterjen, dan lain sebagainya. Itu infeksi kulit ya, disebabkan oleh berbagai macam hal ini. Biasanya karena tadi kemerahan dan sebagainya. Berikutnya lagi ada panu, teman-teman. Panu itu bahasa Sundanya kita sebut dengan hapur ya, teman-teman. Nah, panu ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh adanya jamur. Penyakit panu itu ditandai dengan bercak yang terdapat pada kulit disertai rasa gatal pada saat berkeringat. Biasanya orang-orang yang memiliki panu itu saat mereka sudah beraktivitas di luar, keringetan, itu rasa gatalnya paling hebat di daerah sini. Diakibatkan karena apa? Karena jamur, karena tidak rajin mandi, tidak rajin menggunakan sabun dan lain sebagainya ya. Ini bisa diobati, teman-teman, tenang saja. Berikutnya ada kanker kulit. Nah, ini penyakit kanker kulit ini disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Wah, bahaya ya. Nah, ini penggelapan kulitnya itu dengan alat UV biasanya ini disebabkan juga, atau tanning ya, teman-teman, disebut juga dengan tanning nih. Biasanya dilakukan oleh orang-orang luar negeri ya. Ini biasanya infeksi bahan kimia juga nih bisa nih. Nah, kanker kulit itu tadi sederhananya adalah tumbuhnya sel kanker ya, sel kanker yang tumbuhnya sel kanker pada kulit. Gitu aja. Disebabkannya oleh apa? Disebabkannya oleh 3 hal ini ya. Seperti itu. Nah, sekarang Bunda sudah bahas kan ya semuanya. Ini adalah conclusionnya, bisa teman-teman screenshot dan sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang dapat membuat teman-teman lebih mudah dalam mengingat penyakit-penyakit yang tadi. Ini kalau penyakit paru-paru ya, terus ini penyakit pada ginjal, terus ini penyakit pada hati, ini penyakit pada kulit ya. Dan ini terakhir adalah upaya menjaga sistem ekskresi kita. Jadi ada banyak ya, teman-teman. Pertama, teman-teman bisa menjaga asupan makanan dengan seimbang. Contohnya memakan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, yang higienis dan sebagainya. Nah, ini dapat mengkonsumsi sayuran berdaun hijau ya, teman-teman, karena ini juga selain bagus untuk sistem ekskresi kita, dia juga bagus untuk sistem pencernaan kita. Lalu ada minum air putih yang cukup. Nah, ini bagus untuk kesehatan ginjal. Lalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jangan merokok atau minum minuman beralkohol karena ini tidak baik untuk hati kita. Dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis agar terhindar dari penyakit diabetes. Lalu berolahraga dengan teratur ya. Inilah video terakhir kita tentang penyakit pada sistem ekskresi. Jangan lupa tuliskan beberapa hal yang penting ya. Lalu kita langsung masuk saja ke sesi berikutnya, yaitu latihan soal. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan video ini. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.